Imam Mahdi itu ceritanya menyelamatkan dunia dari bencana. Nah, apakah selain umat Islam juga termasuk yang diselamatkan oleh Imam Mahdi? Dan bagaimana logika tentang adanya tradisi berperang sebagai metode penegakan keadilan dalam berbagai agama? Imam Mahdi pun dikaitkan dengan perang melawan Dajjal. Oke, untuk ini sebenarnya begini, kalau kita ngomong pencerahan ya, kita ngomong tentang pencerahan. Orang itu kalau kita menjawab sesuatu, itu dianggap saat kita paham, dianggap sudah pencerahan. Gitu ya. Jadi kalau orang itu, umpamanya bertanya, kemudian saya katakan ada yang menjelaskan, mohon maaf kalau sekali katakan saya menjelaskan, oh terima kasih saya sudah mendapat pencerahan. Belum. Pencerahan itu ada tahapan, minimal ada 7 tahap untuk menjadi sebuah pencerahan. Pun pada saat berkaitan dengan Imam Mahdi, kalau dijawab sekilas sebelum saya menjelaskan, apakah Imam Mahdi untuk umat manusia? Iya. Imam Mahdi untuk umat manusia, tidak hanya untuk Islam. Karena keberadaannya memang ya, semua Nabi itu untuk umat manusia sebenarnya. Karena ada ilmu untuk umat manusia, kan gitu. Kemudian tradisi perang, iya, perang tanpa bolo. Perang bukan pengertiannya adalah perang selalu fisik. Sekarang kita mengenal perang psyche war, perang psikologi, perang media, perang, iya. Saat ini pun begitu. Perang juga dimaknai bersifat physically, itu pada saat kamu bekerja untuk keluarga, berarti kamu perang terhadap nafsu malas kamu, malas kita, itu juga maknanya perang. Kemudian apakah perang berdarah-darah? Nanti dulu. Enggak, bisa jadi enggak selalu begini. Perang yang terjadi di masa lalu seperti Muhammad, Nabi dan Nabi-Nabi sebelumnya gitu, ada perang. Itu sungguh bukan keinginannya Nabi Muhammad untuk memerangi, bukan. Tapi karena memang diserang, membela diri, terdesak. Ya, terdesak. Walaupun ada ungkapan bahwa orang kafir yang mereka melakukan ini, perangi mereka. Maksud Nabi perangi mereka bukan selalu bermakna fisikal. Seperti kalimat wabtahu ilai wasilata wajahidu fisabilihi. Jadi berperanglah di fisabil, makna fisabilihi, perang fisabilillah. Orang salah paham, dimaknai fisabilihi itu perang bawa pedang. Makna sabil, ibnu sabil, orang yang berperang di jalan Allah itu tatanan lahir, tatanan syariat. Sebab kalau yang batin itu torekoh. Saya ingat istri keluarga saya itu torekoh. Saya bekerja itu sabil. Kalau saya niatkan ibadah, sabilillah. Begitu. Sehingga pada saat dikatakan wajah itu fi sabilihi, berperang di jalannya, itu sesuai dengan masing-masing kondisi. Ini saat menjadi administrator yang baik, menjadi teladan, menjadi uswah, menjadi soleh, berlaku soleh, jujur di keadaan yang tidak ada kejujuran, kita berlaku konsisten di tengah-tengah kondisi yang nggak ada orang konsisten, kita berlaku terbuka di tengah kondisi yang saat ini penuh dengan politis. Inilah yang disebut perang, tidak harus secara fisik, kan gitu. Itu sekilas. Saya akan berbicara tentang pencerahan. Pada saat berbicara tentang pencerahan itu berangkat dari satu wawasan, wacana. Ada wacana, ada data wacana. Garam asin, gula manis, asem, gitu ya. Kemudian menjadi sebuah pemahaman, diberi pemahaman. Kalau kamu ingin masak, kamu ingin menjadikan pemasakan kamu enak, maka kasih garam sekian, asam sekian, terus kemudian kasih air sekian, air kondisi sekian, garamnya sekian, gulanya sekian. Faham.
Ini namanya faham. Ini namanya faham. Apa yang disebut dengan Imam Mahdi, kita menjelaskan secara konsep, itu namanya faham. Yang gitu. Setelah bagaimana beragama? Beragama itu tidak hanya yang lahir, lahirnya hanya alat, lahirnya hanya media, karena intinya itu ada diri yang berada di dalam jiwa. Orientasinya adalah diri yang berada di dalam jiwa, bukan diri yang fisik. Diri yang fisik ini hanya kendaraan. Diri yang fisik ini hanya kendaraan. Kemudian diri yang di dalam, itu yang disebut di dalam jiwa, fi anfus, di dalam jiwa, itulah inti manusia. Dan gitu pamannya begitu. Maka faham. Nah ini kan faham. Nah, kemudian setelah kita data, faham, kita memahami, kita baru berbicara aksi. Kalau begitu syariat harus dilakukan, ya melakukan aksi. Aksi kebersamaan, aksi gotong royong, aksi pemberdayaan, aksi budidaya. Ini perintah Tuhan. Sebagai contoh begitu, kita lakukan aksi itu. Fal yang dulu insan ila to'amih. Ini perintah. Pamannya sebagai contoh begitu. Kemudian kita melakukan aksi. Setelah aksi muncul kesadaran, matching. Oh iya. Ternyata setelah kita melakukan aksi, kita akhirnya bersama, kita harus komunikasi, kan gitu. Setelah itu kita hipotesa, sintesa, katakan begitu ya, hipotesa. Ini kita mulai bertafakur. Kemudian setelah itu sintesis. Kita sintesis, kita mendalami, kita menjelami, kita mencermati, kan gitu ya. Kemudian apa yang kita lakukan ini nanti berdampak apa terhadap diri kita, keluarga kita, untuk keselamatan kita. Apakah ini akan membuat pesaing, bagaimana supaya bukan persaingan, tapi kita membangun kolaborasi, membangun kebersamaan. Kemudian bagaimana kita memahami diri kita dalam kehidupan sosial masyarakat, hubungan dengan Tuhan. Maka ini menjadi pencerahan, kan gitu yang ketujuh. Ya. Kemudian hafalan posisinya di mana hafalan? Posisinya di data. Beribu maaf. Sistem pengajaran kita, sistem pondok pesantren kita, itu hafalan. Ini paling bawah. Baru data. Jadi menekankan anak-anak hafalan juz amma itu paling bawah. Gitu. Karena masih harus masuk ke pemahaman. Sayang, kita nggak perlu pemahaman. Yang kita perlukan baca ini dapat ganjaran. Ini kita nggak pernah tahu bahwa sistem ini sesungguhnya menghancurkan pikiran kita. Karena biasanya orang hafalan, kalau sudah ini ganjaran, biasa nggak bisa diajak diskusi, kan gitu. Inilah salah satu akumulasi akan terjadi goro-goro. Awal terus menengah, mau coki, ganjaran 10, ganjaran 20, kan gitu. Ganjaran, gak nyapo, kan gitu. Lah akhirnya kena akumulasi. Mau cok lo wakat itu ganjaran, iya. Terus gak nyambut gawe, mereka mau cok lo wakat ping 1000, itu tuh nanti rezeki teko dewi. Ya rata kolah nak awak muka. Berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi, Pak? Ada 5 tahun. Kalau itu dilakukan orang Islam kan suki-suki kabeh. Terus akhirnya disemoni Gusti Allah kok mbok atur. Tapi alibinya ada, Pak. Kalau semisal yang tidak melakukan itu, semisal ateis bisa katakanlah secara duniawi, kaya, luhur gitu, berdaya. Oh itu namanya apa? Mushaf apa? Pak mushaf. Dibiarkan itu loh. Dibiarkan bergelimbangan harta dilenakan sama Tuhan. Itu kan alibi orang Islam yang sudah berdoa tidak diberikan apa-apa, ya kan? Terus untuk melegakan hatinya, oh ada orang kaya ya, ada orang ateis yang dia kaya, oh itu istirahat sih. Lebih baik saya miskin tapi saya Masuk surga. Kan yang dilihat hasil ya sebenarnya ya kita tuh bekerja dengan baik, profesional sebaik mungkin, rezeki diserahkan oleh Allah, tapi kan menjadi parah
Saat kita bekerja enggak, tapi ndonga. Iya. Itu semata-mata itunya dijadikan. Ironis, tapi juga ya. parah, orang bekerja keras nggak pernah ndonga juga sama. Sama sih. Juga sama. Yang satu sombong, yang satu ngatur Tuhan. Bohong. Bohong sebagai hamba kalau Munafik, kita doa, ya. nggak profesional, nggak sebaik apa yang kita lakukan. Iya. Gitu. Kemudian ini apa lagi? Tadi pertanyaan apa mau? Gemu apa mau? Berkenaan dengan pencerahan untuk sejarah yang Meluruskan sejarah. meluruskan sejarah. Ini apa? Ya di Imam Mahdi itu enggak ada kaitannya dengan jasad ya, Pak. Ya, fisik. Ya ya. Fisik. Ya kita runtut dari dari Imam Mahdi bukan namaku. Imam Mahdi adalah seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku, kan Iya. gitu. Iya. Itu bagaimana penjelasannya? Iya. Sebab kalau logikanya kembali kepada fisik, ya kembali kepada fisik nggak masuk akal. Kowe iki nek wong dadi wong cerdas iki anake jenengke kowe Abdullah, mergo kowe kan gawe dua keturunan nanti. Ki anakku kayak Abdullah, nanti wasiat kepada anaknya jenenge Abdullah, kan jenenge Muhammad, kan gitu kan? Makanya nanti anaknya putumu jenenge Muhammad bin Abdullah. Ya, kalau Atau sekarang jenengmu dan diganti KTP Abdullah. Abdullah. Maka anakmu sok Muhammad bin Abdullah, kan gitu. Jadi akan ada masa di mana semua umat Islam itu nama laki-laki itu Abdullah semua. Akhirnya kan bersaing untuk menjadi ratu adil. Saingan. Kalau jadi ratu adil kan, langsung mulia kan anaknya kan. Nama bapaknya seperti nama bapakku Abdullah itu maknanya kita tidak maknanya sebagai physical KTP. Abdul itu hambanya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah. Artinya Abdullah itu maknanya gurunya. Ini bukan semata karena ayahnya, ini makna gurunya. Gitu. Karena Abdullah sebenarnya gurunya, bukan bapak kandungnya. Sebenarnya kan begitu. Kemudian kemudian yang si nama Muhammad itu kan aslinya kan Mustafa. Aku minum Mustafa nih, gitu. Mustafa. Jadi salah bapak imbian mestinya Muhammad kok, Mustafa sih. Peluang untuk Muhammad kan menjadi tertutup. Jadi pada saat kita itu Abdullah itu gurunya, kemudian Muhammad itu makna Nur Muhammad. Muhammad itu maknanya yang terpuji. Ya Muhammad itu maknanya sebenarnya diri Tuhan sendiri. Gitu deh. Mana Muhammad itu. Jadi kalau ada martabat ahadiyah, martabat wahdat. Nah, tapi kalau kita ngomong ini kan terlalu dalam ya. Kita ngomong segini saja. Muhammad itu maknanya Nur Muhammad. Makanya ada ayat begini. Wa ma Muhammadun ila rasul. Gampangannya begini. Keberadaan Muhammad itu babar pisan sama sekali bukan karena fisik, kan gitu ya. Wa ma Muhammadun bukan karena fisik. Tapi keberadaannya ini sebagai rasul. Wa ma Muhammadun rasul. Kok itu nggak bisa tidak bisa tidak. Kowe nompo gak nompo, kudu nompo nek gak nompo minggir kan gitu kan ya. Kok kholat dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad itu du fisik. Kowe aja salah sangka. Kowe aja salah prasangka, kowe aja ngira-ngira Muhammad itu dudu fisik. Al-Imran 144. Wa Muhammadur Rasul qad khalat. Sungguh berlalu Rasul persis seperti dia yang semuanya Muhammad. Kan gitu. Semuanya Muhammad. Karena kalimatnya qad khalat. Persis seperti dia. Persis ya. Seperti dia. Bukan fisik ya, persis. Bukan fisik. Semuanya Muhammad. Yang membawa risalah Rasul. Afain, apakah jika fisiknya meninggal, padahal yang dimaksud Muhammad itu fisik, maka nggak mungkin yang dikatakan Ahlul Bait itu adalah yang di Quran itu ada darah daging kulit, nggak mungkin, itu bertentangan dengan ayat, kan gitu. Jadi dikatakan Ahlul Bait, mohon maaf kalau teman-teman Habib gitu ya, itu bukan masalah darah kulit, nggak ada kaitannya dengan darah daging kulit. Kemudian kita mengaku sebagai keturunan bangga. Bukan masalahnya, bukan masalah ini gitu. Kemudian masalah risalah. Apakah jika dia itu mati, al-qutilah atau dibunuh, tulatum al-aqabikum,
kamu tidak percaya adanya risalah dengan Nur Muhammad yang selalu ada di dalam fisik. Karena makna Nur Muhammad bukan berarti kemudian ruh jalan, dan ya ini pasti ada kaitannya dengan fisiknya. Iya, menyatu. Tapi intinya itu ajaran. Intinya itu ajaran adanya risalah. Nah ini risalah ini apa? Disinyali banyak banget ya risalah itu, tentang Alkitab, Al-Hikmah An-Nubuwah, Trisula Weda, kemudian ajaran utama, 3 ajaran utama sila itu di dalam Jawa tersebut seperti itu. Kemudian pada saat kita berbicara terkait dengan Akta Al-Hikmah An-Nubuwah juga apa ya, aku ngomong apa mau. Jadi kalau kita berbicara perihal sebuah di ilmu sendiri juga sama seperti itu. Jadi kembali pada saat Muhammad itu adalah masalah Nur Muhammad, dan ini tidak akan pernah berhenti sampai kiamat. Jika kamu berpaling tidak menjadikan mudorot sedikit pun. Ini yang ditolak. Ayat ini terlalu banyak berkaitan dengan ini. Hanya gara-gara satu surat bahwa Muhammad itu sebagai Rasul dan khotamu Nabi, dianggap khotam itu adalah tutupan. Ini kemarin juga kita ungkap, sekarang kita ungkap kembali. Khotam itu maknanya pengesah, penyokeh, penstempel. Surat itu nggak sah negane tanda tangane pimpinan. Surat itu nggak sah negane stempele imam. Nah ini ya makna khotam, bahwa Muhammad itu Rasul. Makna Rasul itu bahwa Muhammad itu Rasul pasti disertanya bukan masalah Rasul fisiknya, tapi Rasul membawa risalah yang menunjukkan ajaran risalah Rasul. Bersaksi, untuk dapat bersaksi, ini yang tadi yang masuk 3 tadi aku sempat lali. Musyahidan, untuk bersaksi atas keberadaan Tuhan, bersaksi atas mengadanya Nabi Muhammad sebagai utusan Nur Muhammad, ya memang harus ada fisiknya. Kemudian bersaksi hakikat manusia itu adalah Nur Muhammad. Hakikat manusia itu adalah ada fitrahnya Allah yang berada di dalam jiwa. Ini 3 hal juga kan gitu. Itu kan orang Kristen kan hanya salah paham, menuhankan 3 secara fisik. Tapi sebenarnya kan Tuhan Bapa itu keberadaan Tuhan, Tuhan Anak itu keberadaan Nabi Isa, kemudian domba-domba itu adalah berkaitan dengan dilihat fisiknya, di dalamnya ada fitrahnya Allah kan gitu kan ya. Roh Kudus itu ya sebenarnya umat-umatnya yang sejaman, hanya yang sejaman. Musyahidan itu ya bersaksi hanya sejaman gitu kan, selalu 3 hal. Trisula Weda 3 hal dan seterusnya. Oh berarti kaitannya Trisula Weda terus apa dengan apa namanya itu? Kalau orang Kristen berdoa kan seperti ini, terus apa lagi itu? 3 Al-Hikmah, Alkitab, Al-Hikmah dan An-Nubuwah. Sebenarnya begitu. Itu sebenarnya maknanya juga satu ya? Ya satu, bukan fisik. Seperti di kebudayaan Kaharingan kan juga 3. Pohon bercabang 3. Jadi ini mau mati kan 3 pohon 3. Ya pohon 3 itu kan sebenarnya keberadaan Tuhan, keberadaan utusan. Kalau ngomong fisiknya ya keberadaan Tuhan, keberadaan utusan, keberadaan umat manusia. Kemudian Nur Muhammadnya atau utusan, atau Nur Isa atau Nur Daud. Kemudian Nur Insan, Nurul Insan kan gitu. Nurul Insan itu dari fitrahnya Allah. Itu ada yang kuat itu dari Allah. Itu sebenarnya cabang 3. Siapa yang keluar, siapa yang tidak mengenal ini, tidak mengetahui ini, maka dia bukan orang beriman kan begitu ayatnya. Masalahnya nur itu, cahaya itu di dalam komik itu seperti cahaya yang jalan-jalan itu. Nabi Muhammad kan nggak ditulis manusia, terus kan ditulisnya di situ cahaya itu jalan-jalan. Jadi Nur Muhammad itu di sini itu Nur Muhammad itu cahaya itu loh, cahaya kayak lampu gitu loh. Masalahnya itu masalahnya. Kalau kita mau jujur memahaminya begini, orang yang lapar, kalau ingin dia dapat cahaya makanan, kalau dikasih cahaya,
Weh lapar, ya ini cahaya nih makanan nih disontolopi, warek wah. Iya masalahnya itu. Kan bapak, kalau nyuwun cahaya makanan, kok tak jual lampu, mangapo mi Fahmi ya, Warak Butuh yang pencahayaan. dikatakan cahaya makanan itu ya dimplok mangan gitu ya. Cahaya dari rasa lapar. Kan tentu sebenarnya kan juga belum nggak fisiknya toh. Iya. Tapi ada kandungan zat karbohidratnya, zat ini ya itu kan menjadi mencahayai perutnya menjadi warek kenyang. Iya. Secara logika juga kalau ahlul bait atau para nabi itu diidentikan dengan garis keturunan secara lahir, sekali berpilot aja tuh anaknya itu juga belum tentu bisa pilot gitu. Maksudnya nggak berkaitan aja kalau orang tuanya misalnya Muhammad, kemudian putra-putranya, kemudian cucu-cucunya sampai sekarang menjamur, sampai banyak yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, terus minta mendapatkan pengakuan itu kan kadang kayak agak sanksi kalau merasa sebagai keturunan seorang nabi itu sudah pasti keutamaannya itu atau keistimewaan itu sama dengan Nabi Muhammad sendiri. Gitu. Ya sebenarnya juga ayatnya juga sangat jelas bahwa pada saat kita berbicara perihal dengan Imam Mahdi, itu kan bukan semata-mata hadis. Kalau kita mengacu pada ayat kan sangat jelas. Digone al-anbiya betul-betul itu kan wajalna a'imah yahduna bi amrina. Yang bi amrina kan nggak boleh ditinggalkan gitu lah. Bahwa waja'alnahum jadi satu kepastian mutlak bahwa didatangkan ja'alnahum kepada mereka itu a'imah yahduna Imam Mahdi itu maknanya Imam Mahdi a'imah yahduna bi amrina hanya sakdurmo menjalankan perintah. Kalau namanya bi amrina bersama itu berarti yang pasti wujudnya kan silsilah ya. Kalau di kita kan silsilah pasti, bukan silsilah darah daging kulit. Sekali lagi itu didhawuhi dari gurunya Nabi Muhammad, dari gurunya. Yang hilang kan ini Nabi Muhammad dikira hasil mimpi kan gitu, padahal itu silsilah yang nggak pernah berhenti sampai Nabi Adam, bahkan jauh sebelum Nabi Adam. Bahwa bi amrina itu setiap kali akan meninggal pasti mendidik, mengkader atas kehendak Tuhan. Tuhan itu iki kaderen, itu kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang meletakkan roh itu Tuhan. Nah ini kan yang selalu ditolak karena manusia cenderung melihat fisiklinya, melihat lahiriah jasadianya. Kok Ali, kok Daud, kok Sulaiman, kok kan gitu, selalu nggak menerima. Penerusnya itu selalu kok lebih muda, nggak itu selalu nggak menerima. Sejarahnya kan selalu menolak. Ada ayatnya, bahkan wa mimman khalaqna min ummah, setiap umat man pasti aku adakan ada manusia di antara kamu, fikum dari di kalangan kamu sendiri, anfusikum dari kelompok kamu sendiri, anfusikum itu selalu ada, selalu. Kenapa dikatakan Imam Mahdi nanti muncul? Karena imam-imam sebelumnya wis menungso ora butuh ya kono seneng nganggo agama jarine ya kono, nganggo agamane nganggo wawasan dikira wis beragama ya kono, agamane nganggo kitab wis marem ya wis kono, ya wis rilek ae. Ning pada saat ada keadaan tertentu carut-marut, wong mulai bingung, orang mulai panik. Lah ini kemudian baru membuka, menjelaskan kene opo iki, tokoh-tokoh agama kok banyak yang ternyata dicekel melakukan pembulian, melakukan pelecehan seksual, ki piye iki kan gitu. Ki piye agama kok ngene, kan itu mulai ngene lho. Sing mergo bahwa selama ini yang dikira solusi itu semu, kan itu baru dijelaskan. Agama iku ora mung syariat,
sholat kuwi nek ora khusuk ya nggak diterima, nggak solusi. Khusuk kuwi nek gak kenal ya ora iso. Khusuk itu harus kenal Tuhan. Lho bisa kenal Tuhan, jujur enek menungso sing diutus Gusti Allah ngekei ajaran carane kowe iku kenal. Gitu. Noto negara, noto kehidupan diri, noto kehidupan berbangsa bernegara bahkan dunia. Itu saat sebuah tata kelola nggak punya goal setting, nggak ada goal settingnya gitu ya, nggak ada sasarannya, nggak ada tujuannya, nggak mengetahui tujuan di dunia. Setiap diri manusia itu diopo tujuannya, ngapain kita ini? Kalau kita nggak mengetahui tujuan hidup di dunia yang seumurnya masing-masing nggak tahu, ini kalau diangkat dalam sebuah program global menjadi sebuah program pemerintahan, program keluarga, katakanlah kosong, piye nek noto. Makanya imamati itu bersifat global, bersifat dunia, kan gitu. Jadi kalau kosong, sehebat apapun sebuah pemerintahan, sebagus apapun sistem ekonominya dibangun, ya tetap namanya benturan, tetap namanya panik. Ini nanti seperti apa? Karena nggak tahu positioning antara ragawi, positioning otak untuk berpikir, yang berpikirnya seperti apa, kemudian fungsi indera pendengaran penglihatan itu di mana, fungsi jasad melakukan aksi itu posisinya di mana, kemudian menyinkronkan dengan alam, pemberdayaan budidaya, dan yang di dalam hati. Tujuannya mereka kehidupan itu kan kebahagiaan, padahal bahagia dan tentrem serta merdeka jati tidak mungkin terjadi jika tanpa mengenal Tuhan yang dijadikan tujuan kembali. Jika raga ini sudah masa pakainya habis, kemudian di dunia nganggo jasad untuk menyatakan kembali ke Tuhan. Tuhan harus dikenali, bukan Tuhan di dalam hantu, bukan Tuhan dalam yang diciptakan pikiran. Tuhan karena kata sifat wajib, sifat jaiz, sifat mutlak Tuhan itu kan hanya wawasan kembali, wacana kembali. Kalau ini keberadaan Tuhan yang mutlak tidak diketahui, nggak mungkin khusyuk. Kalau nggak khusyuk, ya nggak mungkin melakukan tata kelola kehidupan. Terjadilah akumulasi yang saat ini. Alam pun juga mengerucut, akumulasi terjadi. Kan ini sebenarnya semua ajaran Nabi kan di sini posisinya. Tapi kalau kita melihat Tuhan, elek-eleke menungso, pokoknya wes melarat, pokoknya masih tentrem, bisri lebih tentrem timbangannya Bill Gates. Adem. Sebab ya bukan berarti kita ala diri kita memiliki kulub itu sebagai dalil bahwa hanya dengan zikir hati menjadi tentram. Oke, tapi rasional kan begini, orang yang tentram itu pada saat sudah masanya dia tuh lapar, masanya jam makan enek, akhirnya diisi tentrem. Kan gitu kan. Tapi itu sementara mereka material. Wayahe nikah, enek nikah, tentrem kan gitu. Ya pasti masalah kenal. Yang dimaksud dengan tentrem itu pasti masalah kenal. Kalau Tuhan mung jeneng Allah, tapi sing jeneng Allah sapa? Ya mana tentrem. Kan gitu. Pintu mulai itu ya irajiun itu kembali kepada Allah. Allah gak dikenal, mulai di endi, mulai kemana, pulang kemana. Kemudian kita merancang sebuah sistem dunia pemerintahan, legislatif begini, yudikatif begini, eksekutif begini, tapi nggak mengetahui dari masing-masing itu, nggak mengetahui tujuan. Akhirnya apa yang terjadi? Bahwa hati itu diisi oleh pikirannya. Tuhan yang diciptakan dirinya. Kalau saya ingin jadi bupati, kemudian karena orientasi saya kehormatan, maka Tuhan saya kehormatan saya masukkan ke dalam hati, kata sanubari. Maka semua apa yang saya lakukan, program saya adalah untuk kehormatan saya. Kalau di sini yang digulai jabatan, maka programnya adalah jabatan. Orang sekilas penduduk mengatakan ini hebat Pak Yai sebab programnya adalah pencitraan, kan bisa diomong, enggak pencitraan, padahal saya kehormatan.
Tapi ini lebih bisa sengsara sedikit. Sebetulnya saya dapat citra. Nggak makan nggak apa-apa kan gitu. Jabatan, sebetulnya aku untuk jabatan. Nggak pakai mangan nggak apa-apa. Omane sing kene duit. Lagi untuk soro. Semua program itu harus diganti, ada gantinya uang. Nggak ada uang ya nggak ada program. Kalau nggak ada uang nggak ada kegiatan. Lagi Tuhan ini dewi-dewi. Tuhanku itu citra, Tuhan ini kehormatan, Tuhan ini uang, jabatan, kan ini sebutin dulurku, sebutin ya itu mesti normal. Tapi kalau bahasanya sama, Tuhan yang dikenali yang punya nama Allah sama, narasinya sama di dalam hati. Kemudian dalam kancahnya berbeda. Ini baru tercipta, namanya dikatakan jika begini. Setiap dari setiap umat min ummah bahasanya ya, min ummah setiap umat mamin kholakna. Setiap dari ada manusia dari masing-masing umat dari kalangan mereka sendiri, aku ciptakan orang yang mengajarkan tentang hakikat supaya hidup tidak jajah oleh material ya. Dan dengan hakikat itu ya adilun, dengan hakikat itu melakukan tata kelola kehidupan, keadilan, kemakmuran. Ini nas nek saiki tentrem bertentangan dengan Quran. Iya. Iya. Nah, ini kan cuman masalahnya setelah kita ngomong apa Ya'juj Ma'juj Dajjal kan urung. Apa pertanyaan apa? Dari David, kira-kira jika memang Imam Mahdi ada di suatu kaum atau suatu negara, terus bagaimana dengan nasib orang-orang yang ada di negara lain yang tidak mengetahui? Dan bagaimana cara memperkenalkan kemunculan Imam Mahdi kepada umat manusia? Apakah para nabi dahulu ada yang hampir membuat umat manusia mengikuti? Ya kalau perkara bahwa setiap bagaimana mengabarkan wong tonggone aja tidak ngerti ora gelem kok. Wis dikai pekerjaan, dikai dijak kerja bareng wae ora gelem kok, diberitahu juga nggak mau. Kita nggak jauh-jauh diri kita sendiri aja seperti apa. Kalau itu kan sudah merupakan hidayah. Pertanyaan kan begini kan, seperti begini toh. Bagaimana jika surga itu milik orang Islam? Berarti orang Kristen kan kasihan. Kan gitu. Kan gitu kan. Bahwa manusia, makanya Allah maha adilnya salah satu secara fisik, ya, secara fisik. Allah itu memberikan otak untuk digunakan berpikir. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa wah, mesake wong sing di kono di luar negeri, mesake sing di kono kan gak entuk informasi, gak entuk hidayah. Enggak begitu, sekarang media kan banyak banget. Kan gitu. Manusia kan banyak banget gitu. Setiap manusia meninggal nantinya itu kan dikapling-kapling masing-masing kan sesuai angan-angan dewi-dewi kayak begitu ya. Keturunannya begitu kalau kita ngomong gitu. Kemudian yang kembali kepada Tuhan memang yang mengetahui Tuhan, yang mengenal Tuhannya. Untuk mengenal Tuhannya kan harus jadi Imam Mahdi. Semua nabi Imam Mahdi, Nabi Muhammad juga Imam Mahdi. Imam itu maknanya ya pemimpin ya. Imam jamaah berarti dia mimpin jamaah, imam sholat berarti dia imam sholat. Tapi antarane imam sholat karo sing diimami harus sama-sama khusyuk, harus sama-sama kenal. Iki sing kudu diperhatikan. Kan gitu. Imam sholat yang duweni ilmune sholat secara syariat, secara batin mengenal Tuhan, makmume ya ngono. Enggak kok melu makmum terserah aku ora kenal rapopo, enggak gitu. Semua nabi itu Imam Mahdi, disebut Mahdi itu karena dari kata huda. Jadi imamnya orang-orang yang di dalam terang. Huda itu maknanya petunjuk dalam pengertian terang. Kalau petunjuk tulisan namanya ayat. Kita membaca tulisan ini hanya dapat dibaca jika ada cahaya.
Orang yang dapat membaca itu karena dia di dalam terang. Kalau kita walaupun ini tulisannya bagus kayak apapun, tapi kalau gelap tetap meraba. Yang namanya huda itu hidayah terang. Yang mau menerima hidayah, kita nggak bisa membuat satu definisi bahwa itu katakanlah pada saat orang luar negeri, kalau Allah menghendaki itu bahasanya begini, kalau menghendaki jauh kayak apapun dalam pencarian, tapi masalah kehendak itu Allah sudah memberikan otak untuk berpikir, itu otak berpikir, sudah diberi tangan untuk bekerja, kaki untuk bekerja, bisa mencari nafkah untuk mencari Imam Mahdi. Kalau kita nggak ketemu, ayat juga memohonlah untuk berada di dalam hidayah. Maka hadis ada kalimat, jika kamu mendengar tentang Imam Mahdi, disitulah terang cahaya, dialah pemegang terang cahaya, supaya hidup kamu di dalam terang cahaya dan terselamatkan dunia dan akhiratmu. Walaupun antaramu dengan Imam Mahdi itu adalah lautan es, yang lain dikatakan sebagai lautan api, maka seberangi. Ayatnya kan begitu. Boro-boro nyebrang, kita sudah beralibi, kan gitu. Kadang pertanyaan itu sesungguhnya alibi kita untuk lana sing adoh piye, kan gitu. Yes. Ini kan maunya setiap diri itu buat anak Imam Mahdi masing-masing, kan begitu. Ya enggak, itu sudah Tuhan. Tapi kalimat bahwa Allah Maha Tahu, karena di dalam diri sudah diberi fitrah oleh Allah, seharusnya bahwa manusia juga berpikir untuk mengetahui. Allah itu yang wenang memberikan hidayah. Kalau saya nanti kasih hidayah, pasti saya akan berangkat katakan demikian, wah mohon maaf Pak Yai, saya nggak bisa datang ke Imam Mahdi. Kalau Tuhan menghendaki, pasti saya akan datang ke Imam Mahdi itu. Tampaknya Tuhan belum menghendaki saya. Itu berarti bahasanya orang yang ngeles dengan pengganti kalimat di hadapan kebenaran, dia mengatakan saya ingin menjadi bagianmu, saat di luar dia ingin tidak menjadi bagiannya, kan gitu. Ini unsurnya biasanya nggak mau jujur, nggak terbuka, gengsi karena mungkin umur, gengsi karena mungkin golongan, gengsi karena kelompok. Makanya kita harus menanggalkan ini. Beragama untuk mencari kebenaran apapun sebenarnya, tanggalkan. Kalau kita dengan Syiah pamannya nggak seneng, pamannya ada kelompok orang Sunni nggak seneng dengan Syiah, nggak akan bisa maju, karena sekarang faktanya yang maju Syiah, mereka sing didelok psikologi kelompok. Contoh begitu. Kalau kita ingin maju, kalau kita ingin kebenaran, tanggalkan dulu ego-ego keluarga, ego keturunan, ego umur, ego jabatan. Ya kita harus berani. Kelompok, kita berada di dalam kelompok itu kan hanya sebagai alat untuk berdunia, karena utamanya kan untuk selamat. Jadi jawabannya begini, nggak terhalangi karena jarak. Kalau seseorang itu mencari kebenaran, nggak terhalangi karena jarak, karena faktanya orang yang mepet dulu Nabi Muhammad memberitakan, Nabi Isa memberitakan, diusir hebat oleh tonggo teparone, oleh tetangganya. Nabi Muhammad diusir hebat oleh tetangganya. Nabi Zakaria dibunuh oleh tetangganya, kan gitu. Nggak ada alasan karena sebuah jarak tempuh. Itu mungkin jawaban kata dengan itu. Mungkin enak nambah apa-apa tentang Ya'juj Ma'juj. Ini yang viral di beberapa media ini mengangkat Ya'juj Ma'juj. Salah satunya, apakah memang ini dulu pernah ada, kemudian di ayat itu kan diangkat katanya dengan Nabi Zulkarnain. Kemudian ada bangunan benteng yang menghindarkan pengaruh dari Ya'juj Ma'juj itu, supaya yang berada dalam lingkup benteng itu tidak terpengaruh. Cuman benteng ini apakah memang fisik, kemudian Ya'juj Ma'juj ini apakah memang bentuk sekumpulan orang yang nanti dari bangunan benteng ini bisa menghindarkan dari keterpengaruhan itu, atau seperti apa?
Ini yang saat ini di Google itu saat kita klik muncul itu banyak kaitannya dengan Ya'juj Ma'juj. Terus hubungannya sama Dajjal. Dajjal juga. Apakah Ya'juj Ma'juj itu saudara atau keluarganya Dajjal? Terus kemudian ya pasti sisi Imam Mahdi disebut kayaknya kan versusnya kan Dajjal ya. Nah, seperti apa sih Dajjal yang dimaksud itu? Ya kalau kita berbicara tentang Ya'juj Ma'juj, Dajjal sendiri kan maknanya kan juga perancu, pembohong, penyamar. Sebutan sebagai nabi palsu, penyamar, pembohong, pencampur aduk, itu kan Dajjal. Jadi kan bukan semata-mata, sekali lagi bukan masalah subjek orang ya. Fitnah Dajjal itu fitnah benar dikatakan salah, salah dikatakan benar. Orang yang mau berbuat baik malah disalahkan, orang yang berbuat jahat itu malah diujo. Orang yang ingin melakukan budidaya ditangkap, hai orang yang pesaing ditangkap, yaitu fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu dimana bahwa yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah, yang jahat dikatakan sebagai baik, gitu. Dan seterusnya itu, maka kita berlindung dari fitnah Dajjal itu. Ya, apakah kondisi kita saat ini seperti itu? Kan gitu. Ya'juj Ajaja itu kan perilaku keras, mengering, atos, gitu. Sehingga begini, kemudian Ma'juj itu kan bergerak dengan cepat untuk membuat kerusakan. Ma'juj. Jadi kalau Ya'juj itu seperti terungkap di dalam ayat bahwa pada saat karena kalian telah menolak kebenaran, ayatnya, maka terjadi waktu yang panjang, ya, terjadi panjang, itu menjadi keras hatinya, karena menolak kebenaran. Sejak awal menolak kebenaran, maka berlangsung masa yang panjang. Sesuatu yang dikira, ya, sesuatu yang tidak benar, tidak dari Tuhan, dianggap dari Tuhan, sehingga solusi-solusi sebenarnya bersifat semu, bersifat sementara, tapi dianggap sebagai solusi hanya mengisi kekosongan batin yang bersifat sementara. Maka terjadilah masa yang panjang dan menjadi keras hatinya, kan gitu. Kemudian akhirnya mereka kehilangan orientasi, mereka kehilangan pedoman, mereka kehilangan idealis, kehilangan titik tertentu, tidak lagi percaya kepada orang yang dianggap baik, tidak lagi percaya kepada tokoh yang dulunya dianggap baik, tidak percaya, bahkan banyak anak muda yang tidak percaya kepada agama, kan gitu. Sekarang ini kan banyak memilih ateis, nggak percaya dengan tokoh, dengan ulama. Itu kan bisa jadi karena bisa jadikan sebagai ulama yang tidak benar. Karena ulama, kalau pewaris Nabi itu pasti mengajarkan 3 hal. Kalau memang dia ulama, pasti mutlak mengajarkan 3 hal. Itu kan ayat, kan gitu. Dapat menunjukkan siapa yang punya nama Tuhan. Allah nggak hanya nama. Kalau ditanya nggak mengatakan demikian. Menurut dia, menurut buku ini, berarti dia nggak kenal. Dan itu. Kalau kita kenal kopi, yang kita nggak akan menjawab toh. Menurut ini, ya berarti dia nggak tahu kopi. Tapi kalau orang itu tahu kopi, ya ini. Kalau nyuwun kopi ini, kopi itu apa? Ini, kan gitu. Kalau gue tak takoi, apa kopi plon? Nah, menurut ini begini bapak, menurut ini begini bapak, opo itu jane bodoh lho kok ngaku pinter, kan gitu. Nah, itu memang wawasan, aku yang saya butuhkan bukan wawasan, itu hanya solusi sementara. Kalau namanya ulama pasti dapat menunjukkan dengan pasti, karena wa tapi sabila man anaba ilayya.
Itu satu, pasti. Kon nuntun foto presiden, karena presiden kenal, mau maca konstitusi, wae rumangsa kenal, mau maca bukune Pak Jokowi, wis rumangsa kenal. Basa kon ngeterne mau munyer, kok gak mbok jak mlebu, aku yo ora kenal. Kira sini kok ten mriko, Pak. Sok bener. Tapi di jero kuwi nek surga, ora ora basa jero dipeke surgane gak sesuai pikirane kan gitu kan. Bisa jadi kan begitu, wong gak roh. Jarine buku, jarine kitab. Qur'ane gak salah. Tapi kan kita menafsiri sesuai kesepakatan kita. Akibat kamu membuat kesepakatan, maka berlalu yang panjang, maka hati menjadi keras. Inilah disebut Ya'juj. Kemudian Ma'juj itu datang dengan tiba-tiba, akumulasi itu sudah titik sangat, lalu itu cepet banget merusaknya itu dul kan gitu. Wes muga wong wis jenuh wis bareng semula mung 1 loro 3 4 5 6 7 8 20 21 1000 2000 sak yoto wis miliar wet kan gitu. Akhirnya membentuk sebuah energi merusak. Itu Ya'juj Ma'juj. Bentengnya apa? Kan itu. Bentengnya kan pikiran kita. Bentengnya kan rogene awake dhewe, bentengnya awake dhewe iki. Bentengi dengan pengaruh-pengaruh negatif dari luar yang hanya jawaban semu itu. Kan itu. Ya'juj. Jadi Ya'juj itu koncone Dajjal. Dajjal itu konsep, Dajjal itu enaknya konsep kebohongan. Agama adalah ini bla 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 bla, Tuhan itu ini bla 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 bla, malaikat itu ini bla bla bla. Tapi gak kenal malaikat, gak kenal Tuhan, gak kenal surga. Ini sering membuat buku, membuat tatanan salat ini, posong ini, tapi ora kenal karo sing ngutus, gak kenal karo sing. Nah, ini kan menjadi penyamar, menjadi racun sebenarnya. Nah, ini akumulasi ya, kita tunggu inti sing bener. Ini saatnya ja'al wajaqal batil. Kalau memang ini zaman ja'al wajaqal batil kan. Bahkan kita saja, katakanlah saya mengungkap begini, jika saya mengungkap ini juga salah, katakan demikian. Apalagi juga ada pengakuan kita hanya dari guru, ya besok bapak mati, pokoknya kan begitu. Gitu. Nah, itu kalau ndak ya berbalik gitu. Sapa sing megeli, sapa sing gak wani jujur, sapa sing memusuhi, memfitnah, saatnya jalak wajaqal batil kan. Ya seharusnya kan karena ayatnya juga begitu kan, bahwa di Al-Haqqah pada sudah saatnya jalak wajaqal batil, maka yang mengatasnamakan kebenaran padahal nggak tahu kebenaran akan diputus jantungnya, dipotong urat nadinya, gitu. Akan ditandai banyak tokoh yang meninggal dunia, kan begitu ayatnya. Ayo, gitu. Corona, itu kan corona. Ya Pak, ya disaut dan nanyong mendapatkan jawaban. Jadi di keterangan itu kan Ya'juj Ma'juj itu kan dalam belenggu ya, di rantai gitu kan. Sampai nanti kalau tidak sampai terkalim sudah tidak terdengar la ilaha illallah, maka dia akan keluar ya. Menghabisi kan seperti itu. Terus Dajjal katanya cuma tulisan kafir badoe itu. Tidak ini. Ya, mata satu. Iya, bermata satu pula. Ngeri ya. Apa pendapatmu? Pendapatmu apa kata Pak Isam? Kalau iya, kalau berpendapat secara dari sudut pandang saya sih ya harusnya nggak gitu harusnya. Mungkin ya, mungkin penafsiran aja kan, dosen orang kan boleh bermacam-macam dan bidang. Kalau penafsiran saya yang tanpa dasar ini agak aneh rasanya kalau Dajjal itu ditafsirkan sosok manusia yang bermata satu di tengah, terus habis itu ada tulisan kafirnya, kayak aneh banget gitu loh. Maksudnya kalau ditafsirkan secara
harfiah akan ada orang seperti itu ya dari bayi pasti udah ketahuan dong kalau dia dajjal dan ya berarti nggak usah dikancani kan gitu kan. Nah itu aneh gitu, apakah benar kalau benar arti dajjal itu terus arti didahi kafir itu bagaimana gitu. Iya kan? Iya. Gitu sih. Secara fisik Tanggapan